kan nggak belajar, ntar nggak bisa cari duit, nggak bisa beli shabu-shabu. Weh, mau makan nggak? Gak mau, gak mau. Weh, mau minum nggak? Gak mau juga, gak mau juga. Litri gak mau juga. Weh, mau duit nggak? Amin, amin, amin. Kayak biasalah, shit. Iblis tobat gimana dia harus hadir. Dan gue kemakan terus sama lobian dia. Aduh, cukuplah, stop. Kasusnya narkocoy lagi ya kan. Ini gue sebutnya di sini coy ya. Soalnya coy itu bisa cowok, bisa cewek. Narkoboy itu kan cowok, narkogirl itu kan cewek. Kan dia coy aja lah, jadi bisa gendernya dua gitu. Nggak ada ya gender ketiga, kecuali gue mau bahas Lucinta Luna juga. Jadi gak usah pakai banyak bacot lah. Gue langsung pada intinya aja yang pengen gue bahas di video. Jadi gue gak usah banyak babibu gitu. Capek juga kebanyakan intro, tau gak sih ya? Kemarin gue baca-baca berita ya kan. Gue baca-baca ternyata, wah anjing ini beritanya di trending tuh ada banyak gitu kan. Gak cuma satu video, tapi ada beberapa video gitu. Ternyata bos ya, ternyata nih ya bos ya, Nia Ramadhani sama lakinya ketangkep narkoba nih. Kalau ketangkap seks nggak mungkin, soalnya udah kawin ya kan. Ini ketangkapnya narkoba bos. Wah, udah lama banget nih gue nggak bahas kasus-kasus narkoba ya kan. Ini paling seru dah ini kalau kasus-kasus begini ya kan. Soalnya hidup di dunia euforia, enggak lu? Disclaimer dulu ya, gue nggak ada masalah apa-apa sama mereka ya, nggak ada masalah kayak beef gitu, nggak ada sama sekali. Ini gue buat video ini cuma sebagai pembelajaran bagi kita ya, untuk kedepannya gitu. Jadi ini untuk pembelajaran kita dan ya sekalian gue mau ngomong pendapat gue aja, sama sekalian untuk dapat duit ya kan. Udah pastinya itulah, orang-orang di sini nonton udah pada tahu lah gitu tujuan gue buat video untuk apa gitu. Jadi kalau misalnya pada belum tahu, gue bakal jelasin kronologi ceritanya kenapa mereka bisa ketangkep ya narkoba gitu. Dari berdasarkan yang udah gue baca tadi, kronologi gini ya bos ya. Ini sedikit dongeng dikit gak apa-apa ya bos ya. Jadi mereka tuh nyabunya tuh bertiga katanya ya, pakai narkoba itu bertiga. Si Nia, lakinya sama supirnya. Yang pertama kali ketangkap tuh supirnya gitu kan. Supirnya ketangkap, digeledah, di kantongnya ada shabu-shabu ya kan, ada shabu-shabu gitu. Ini shabu-shabunya bukan shabu-shabu yang lu ketemu di mall kayak Saburi ya. Selalu ketangkep gitu terus digeledah sama polisi, keluarnya sabu-sabu dagingnya kan, terus lu ditangkep ya, lu lempar aja tuh dagingnya ke kepala polisinya ya. Karena soalnya di situ emang gue itu lu nggak salah gitu, gue belain lu deh kalau lu ditangkep gara-gara daging sabu-sabu ya kan. Ini yang ketangkep sabu-sabu metamfetamin bos ya, yang nggak boleh gitu, nggak boleh. Iya. Dan dibilang pas udah ketangkep gitu ada barang bukti shabu-shabu ya kan. Dia bilang ini miliknya si Nia juga gitu, jadi merembet kan. Jadi kayak polisi pengen tahu, oh ini dari si Nia gitu. Ada si Nianya ini diamankan polisi. Terus si Nianya juga ngomong kalau misalkan dia pakai sabunya itu nggak cuman dia doang gitu, dia narik lakinya gitu, katanya lakinya juga pakai juga bareng dia. Ini berdasarkan cerita yang ada di website ya. Kalau misalkan kalian nggak percaya, kalian cek aja sendiri. Ini bukan gue mengarang-arang cerita ya. Gue kayak, wah ini cewek jangan-jangan seperti Hawa gitu kan, kayak lakinya juga diikut-ikutin masuk ke dalam, terjerumus ke dalam dosa ya. Dasar Nia Ramadhani bawang merah. Bercanda ya, bercanda. Ntar dibawa serius lagi, tai lah. Jadi gue pengen di sini pengen bahas tentang kasus ini ya, menurut sudut pandang gue aja gitu. Jadi seperti video-video sebelumnya, lu pasti tau lah ini sudut pandang gue sendiri. Jadi kalau misalkan kayak ada yang komen-komen kayak nggak setuju ya, lu fuck off gitu, pergi aja dari sini. Ini cuma pendapat gue ya. Kalau nggak pendapat gue ya udah ya, emang gue bakal kayak ngeplis kalian harus sama gitu sudut pandangnya. Enggak, bikin channel sendiri. Males banget lu. Kemarin gue juga baca di berita ada alasan kenapa dia pakai sabu gitu kan, pakai narkoba. Katanya gara-gara bosen PPKM. Begini ya wes ya, semua orang tuh juga bosen gitu sama PPKM. Kayak kemarin aja gue mau pergi untuk sehat loh ya bos ya, untuk sehat nih ya, untuk sehat, untuk main basket, lapangan gak ada yang buka gitu kan. Ya semua orang bosen. Ini gue mau main basket lu, bukan mau main cewek lu sama main narkoba, bukan. Ini gue mau main basket, gak ada gitu, gak ada yang buka sama sekali. Jadi orang tuh merasakan juga kayak semuanya tuh bosen gitu kan. Ya tapi ini harus adalah siklus yang harus dijalani gitu. Gara-gara ini untuk kayak supaya corona tuh gak semakin
meluas, semakin tambah gila gitu kan. Ya kita nggak mau lah kayak hidup kita siap minggunya weekend cuma di rumah ya kan. Ya pasti paling mau party udah pasti lah, banyak orang seperti itulah. Kalau gue mah nggak suka lah party itu, kayak kehidupan orang nakal lah. Ih, apa itu party? Ya tapi itu harus dijalani gitu. Tapi kenapa harus keceburnya dipakai narkoba gitu kan? Ya, kenapa harus pakai narkoba gitu kan? Gue bukan yang ngejudge orang pakai narkoba ya. Gue nggak tahu mereka latar belakang kenapa sampai bisa pakai narkoba ya. Gue bukan ngejudge itu. Ya nanti yang ngejudge hakim ya, bukan gue. Nah gue nggak tahu sih, mungkin orang kaya tuh kalau misalkan udah kaya mungkin kayak udah bingung mau ngapain, kayak aduh bingung nih, semua apa aja bisa gue beli. Mungkin kayak apa ya yang membuat gue tuh happy gitu ya, mungkin nyabuah. Kayak kita mau pergi ke warung kopi gitu kan, kayak segampang itu mungkin. Cuman kan itu kan tidak membenarkan apa yang lo lakuin juga, maksud gue begitu loh. Kayak walaupun gue tahu latar belakang lo seperti apa, tapi kan emang hukum kita kan emang narkoba tuh nggak boleh ya kan. Jadi itu kita setuju lah sama-sama kayak begitu. Kenapa harus nyabu gitu? Kenapa nggak nyate gitu? Nyate kan enak juga gitu kan, murah, enak, kenyang lagi kan, nyate. Namanya ya udah nyabu ya. Bu jelek. Terus di berita ini dibilang kayak selanjutnya proses ini akan direhab ya kan, kata berita gitu kan. Dan gue bingung di sini kan, gue kan nggak ada basic hukum yang gimana ngerti atau segala macam kan. Jadi gue untuk memperjelas apa yang pengen gue tahu ya gue tanya ke teman gue yang pengacara gitu kan, kayak apa sih bedanya kayak misalkan orang bisa direhab sama langsung dipenjara langsung gitu kan. Dan ini ada beberapa chatnya gitu, dan gue mau kasih lihat isi chatnya begini ya. Gue tanya gimana tentang kasus pemakaian narkoba, ada yang rehab ada yang dipenjara kan, gimana bisa direhab sama bisa dipenjara, gue bilang. Dia bilang oh itu jadi rehabilitasi itu hanya diperuntukkan bagi pemakai dan pecandu dengan barang bukti 1 hari pakai, dan rehabilitasi itu mutlak kewenangan hakim. Jadi tergantung hakim apakah itu harus direhab atau dipenjara, tapi setiap hakim dipandu oleh surat edaran Mahkamah Agung untuk memberikan rehabilitasi terlebih dahulu terhadap pecandu ya. Dan syarat rehab tidak berlaku bagi kurir, bandar, pengedar, atau residivis kasus narkotika. Kalau si pemakai atau pecandu ketangkep yang kedua kali, udah otomatis akan dipenjara karena masuk kategori residivis. Kalau baru ketangkep pertama kali, hakim boleh memberikan kebijakan apakah penjara atau rehabilitasi. Sejauh ini sih pasti rehab ya selama barang buktinya habis hari pakai. Terus gue ngomong dong, gue nanya kayak maksudnya gimana kalau misalkan sehari pakai gitu kan. Terus dia bilang ya gramnya nggak banyak, cuman kayak dosis sehari gitu. Terus kayak gue pengen tahu minimal berapa gitu kalau misalkan gramnya nggak banyak ya kan. Kalau gramnya nggak banyak tuh berapa gitu untuk sehari pakai. Nah itu yang abu-abu kata dia kan. Nah gue bilang kan subjektif ya Pak ya. Kalau orang itu sehari konsumsi 1 kilo, bagi dia itu dosis sehari gimana juga, gue bilang. Terus dia bilang, yes, makanya yang ketangkep tangan harus disertai keterangan dia juga positif menggunakan, supaya nggak masuk kriteria pengedaran. Ya bisa mati lah bro kalau bisa 1 kilo. Ya, cuman di sana gue nggak tahu yang abu-abunya ini kayak berapa gram yang harus kayak dibilang itu cuma dosis sehari itu. Kalau misalkan dosisnya bagi dia itu dosis sehari, kayak 1 kilo adalah dosis sehari misalkan gitu kan. Ya gimana juga ya kan, subjektif banget kan, ya aneh. Makanya menurut gue ini abu-abu, makanya ini kayak hukumnya masih abu-abu dan banyak banget ini bisa dimainin gitu hukumnya menurut gue gitu. Soalnya gue mikirnya gini sih, ini pemikiran bodoh gue aja mungkin, kayak sesingkat mungkin aja pikiran gue. Kalau misalkan orang yang di penjara itu orang gak punya duit, yang orang di rehab itu yang punya duit gitu. Gue mikirnya sesimpel itu aja. Ya semoga gue salah gitu kan. Menurut pendapat kalian gimana gitu ya. Semoga kasus yang kayak begini-gini narkoba ini kayak tetap diusut sama pihak yang berwajib gitu kan, nggak ditutupin sama pengalihan isu tentang apalah mungkin yang trending sekarang, mungkin berita tentang corona atau segala macam. Ya jadi kita juga pengen tahu gitu kan kasus-kasus artis-artis yang kemarin mencuat tinggi gitu. Terus artis-artis itu, orang-orang ketangkep itu pada kemana juga gitu. Kita kan butuh tahu yang kayak oh ini orang tuh kemana, ini orang kemana. Dan sekarang kan kita semua kan ada sosial media kan, dan sekarang orang nggak semua tuh bukan orang bodoh juga. Apakah diberikan sanksi yang keras ataukah bagaimana ya, kita juga butuh tahu. Soalnya kita baca berita men gitu. Kita orang gibah di sini semua rata-rata 90% suka gibah ya kan. Kalau nggak suka gibah nggak mungkin subscribe channel ini ya kan. Ya kita mah nggak mau berpikir KUHP ya kan, kurang uang hukum panjang ya kan. Nggak mau seperti itu, kita nggak mau KUHP ya kan. Maksud gue kayak misalkan orang miskin
kena kasus dihukumnya sampai mampus ngentot. Giliran orang kaya kena kasus dibebasinnya segitu gampang gitu kan, hukumnya nggak berjalan. Kamu kalau misalkan kurang uang, hukumnya jadi panjang. Ya semua hukum kan sama, namanya hukum, semua harus adil, namanya itu aja. Di pengadilan ada timbangan ngentot, masa dibedain gitu kan. Maling ayam gitu misalkan kemarin, maling ayam bisa 5 tahun penjara, orang korupsi sampai miliaran cuma 2 tahun ngentot. Itu udah korupsi, namanya makan duit rakyat anjing, kita bayar pajak segala macam diambilin sama orang-orang kayak begitu gitu. Tapi di penjara cuma 2 tahun. Maling ayam paling ayam itu udah murah ngentot di Indonesia gitu, maling ayam tapi dihukumnya sampai 5 tahun gitu. Kan sama-sama maling, satunya cuma beda bentuk doang, satunya malingnya bentuknya ayam, satu bentuknya uang gitu kan. Beli ayam pakai apa? Pakai uang juga ngentot. Ya sama uang juga sebenarnya, tujuan utamanya sama-sama mencuri uang, kenapa hukumannya dibedain gitu. Sekarang juga ini pemikiran gue doang sih. Ini kita korupsi begini, wah anjing ini gue ngomong berat banget nih ngentot nih. Ya udah dengerin aja, gue lagi pengen bacot deh ngentot. Jadi ya menurut gue korupsi itu udah bukannya hal yang baru lagi di Indonesia ya. Setuju lah semuanya, lu tau lah korupsi berapa banyak gitu. Ya menurut gue ini budaya korupsi ini udah terjadi semenjak kita waktu dijajah Belanda gitu kan. Jajah Belanda gitu kan, Belanda punya VOC ngentot. Ini kalau kalian sekolah kalian pasti tahu nih VOC. Bagi yang nggak sekolah apa bagus ya, di sini memberikan pendidikan juga ya. Jadi jangan pernah kayak orang, oh ini channel lu cuma buat kata-kata orang. Enggak, ini channel pendidikan juga, ternyata ada sedikitnya 5% lah pendidikan ya. Ini 5% yang lagi gue omongin sekarang ya. Jadi kayak orang Belanda dulu korupsi ngentot. Dia udah berdiri udah ratusan tahun ngentot, 310 tahun ya setahu gue. Terus dia punya perusahaan VOC, anjing. VOC tuh udah berdiri tuh udah kuat banget, dia udah berkuasa di sini, udah orang-orang kayak kita ini yang Indonesia ya udah kalah sama yang menjajah anjing gitu loh. Terus dia bisa bangkrut ngentot. Bangkrutnya bukan gara-gara main cewek ngentot. Kalau bangkrutnya main cewek Samson ngentot, bukan gara-gara main cewek ya. Gue juga aneh sih sama Samson ngentot, kenapa dia kalahnya dipotong rambutnya sama cewek ngentot. Sebenarnya kan cowok kan bukan lemahnya di rambut, cowok kan diukurnya kuat atau enggak kan dari durasi ya. Maksudnya durasi nge-gym buat bentuk otot ya. Pikiran jangan macam-macam anjing. Korupsi gitu, sampai dia runtuh sendiri gitu gara-gara perbuatannya korupsi di perusahaan dia sendiri. Ya gue sih mikirnya sekarang budaya kita sampai kayak begini pun juga belajar dari Belanda juga gitu kan, budaya korupsinya. Ya makanya menurut gue hal ini ya nggak bisa dibenarkan ya. Apalagi sekarang kan negara udah maju kan, maksudnya udah kayak banyak orang pintar, udah gue bilang juga bisa memantau gitu sekarang. Apalagi udah dari sosial media, pergerakan juga udah gampang dilihat gitu kan. Ini kekayaannya berapa, kekayaan berapa, lu bisa ngecek kekayaan orang juga bisa dari web ngentot. Kayak pejabat-pejabat, kalau yang nggak berani buka berarti itu orangnya ada sesuatu. Jangan bodohin kita lagi lah gitulah. Ya gue nggak bilang anda yang bekerja di negara bodoh, bukan. Maksudnya kayak jangan sampai kelihatan sama kita deh gitulah anjing intinya. Soalnya bukannya ini gue menyalahkan, soalnya udah banyak kasus juga gitu kan, yang ketangkap segala macam udah banyak juga gitu. Ini kisah-kisah yang udah berlalu aja gitu kan. Takutnya orang yang punya uang itu bisa beli segalanya dan bisa ngelakuin apa aja yang dia mau gitu kan. Maksudnya kan misalkan mentang-mentang dia punya duit, dia udah tutup sebelah mata. Gue takutnya bukannya apa-apa, gue takutnya dia merasa dia punya semuanya, dia bisa nginjek orang aja sih. Itu sih menurut gue, kalau sampai nginjek orang sih ngentot sih itu anjing. Walaupun gue nggak sekaya lu nginjek gue, wah. Semua manusia itu sama ya, yang kaya, yang itu semuanya manusia makan nasi. Apalagi di Indonesia ya, kalau lu makannya beling baru gue hormat lah, kayak limbat tuh hebat lah gitu. Jadi kemarin ini kan gue kan ngepost kan di story gue di Instagram tentang kasus ini. Terus ada netizen yang komen ngentot, dia bilang kayak nggak bisa buka kulit salak tapi bisa buka bungkus sabu. Wah ngentot. Tapi di situ mah gue selalu membela gitu kan, membela orang yang lagi kena kasus. Gue bilang kayak enggak ya, jangan negative thinking. Mungkin sabunya nggak pakai bungkus ya, tapi ya sebenarnya gue mendukung sih apa yang dia perbuat sama lakinya si Nia ini. Maksudnya bukan mendukung untuk narkoba ya, bukan ya. Tapi mendukung dia memberikan pergerakan tentang dunia fighting di Indonesia gitu kan. Kayak MMA, kalau kalian tahu mixed martial arts gitu kan. Dia kan adalah kayak presidennya gitu yang membuat event itulah. Jadi untuk memajukan fighter-fighter dan kayak banyak orang juga yang kayak kebantu gitu kan sama
ajang yang dia buat, membangkitkan fighter-fighter lah. Kayak sekarang fighter udah nggak dipandang sebelah mata lagi, dan sekarang banyak orang juga udah masuk ke dalam dunia MMA juga, dan gue juga suka gitu nontonin MMA, dan gue dulu juga pernah gitu kan bergelut di olahraga itu. Gue sekarang ini sekarang udah punya, Indonesia tuh udah punya loh kayak UFC luar negeri gitu. Dan sekarang Indo tuh punya namanya One Pride ya kan, kalau kalian tahu. Gue mendukung banget sih, cuman yang anehnya presidennya yang punya acara, yang bikin acaranya olahraga, tapi yang bikin acara nyabu, ngentot. Kayak tabrakan anjing, mental itu namanya. Maksud gue nggak cuman satu doang sih yang sampling kayak begini, maksud gue juga banyak gitu kan. Kayak misalkan olahraga badminton gitu kan, ya sponsornya apa? Rokok, ya kan? Ya semua orang juga tahu gitu kan kenapa sponsornya rokok. Banyak yang nanya-nanya, ya simpelnya gara-gara rokok ya yang kaya, ya udah itu. Dulu kita mayoritas merokok ya kan, orang terkaya rokok, udah itu yang simpelnya gitu. Ya segitu aja video dari gua. Sebenarnya gua di sini cuma mau kasih pendapat gua doang gitu kan, tidak ada maksud menyudutkan pihak manapun. Ya di sini cuma kayak kita untuk pembelajaran aja supaya nggak ada kasus-kasus seperti ini lagi. Dan lu tahu nih kasus kayak begini narkoba udah sering banget gitu kan, dan ini lu tahu nih nggak boleh di Indonesia. Semoga untuk Nia, Ardi, dan sopirnya gitu kan cepat selesai masalahnya. Semoga ya cepat keurus lah gitu, dan semua bisa baik-baik aja dan bisa kembali ngatur One Pride gitu kan, karena gue selalu nungguin fight dari One Pride juga. Ya, semoga cepat masalahnya selesai. Kalau misalkan untuk masalah hilaf, ya udah itu kan yang cuma tahu lu doang apakah beneran hilaf atau enggak ya kan. Ya kalau misalkan hilaf ya nggak ada hilaf yang kedua kali gitu ya. Ya udah, maksud gue ya minum aja lah, udah minum udah enak dah, udah legal itu anjing. Ya, maksudnya jangan cari yang nggak legal gitu dah. Kayak maksud gue kayak mau apalagi misalkan mau haram terus legal, yang mau yang lain nggak mau ini, nggak mau alkohol misalkan, babi lah, udahlah mau gimana lagi. Udah gitu aja video dari gua. Gimana tanggapan kalian? Komen di bawah ya. Udah capek gua ngebacot begini anjing. Kalau nggak ada karena lo nggak mau tai. Bye.